Oke, sip, baik. Sambil menunggu nanti teman-teman yang akan datang, tetapi kita di sini seperti biasa supaya mendisiplinkan waktunya dan kita juga akan rekam ini dan nanti akan diupload ke YouTube ya. So, selamat malam teman-teman semuanya, para praktisi, baik itu dari eh, dunia human capital maupun juga dunia pengembangan bisnis. Jadi biasanya kalau kalau ngomongin pengembangan bisnis, kalau di organisasi itu ditaruh di strukturnya business development gitu ya kurang lebih. Tapi ada juga tidak sedikit beberapa organisasi meletakkannya pada fungsi sales dan marketing. Nah, pada malam hari ini sesi kita dalam konteks human capital design atau human capital development itu memang mencoba untuk menjembatani bagaimana teman-teman dari sisi human capital atau people itu berinteraksi atau mengenal lebih jauh tentang apa sih yang dilakukan oleh teman-teman di bagian pengembangan bisnis. Karena seringkali ini terjadi nih, Mas Indra, dalam perjalanan, orang-orang people-nya ini nggak ngerti bisnisnya, rencana strateginya seperti apa yang terjadi di pasar, dan seterusnya, sehingga hanya relatively menerima orderan untuk mengisi kekosongan jabatan. Kurang lebih gitu ya, Mas Indra. Dan pada malam hari ini seperti ini yang pertama ya, Mas Indra ya. Kita mengundang teman dari pengembangan bisnis. Kalau biasanya kita tahun lalu lebih dari 10 seri itu kita mengundangnya selalu dari teman-teman human capital. Dan untuk tahun ini kita mencoba Ya, menggunakan pendekatan yang sedikit berbeda, dan juga termasuk formatnya. Formatnya sendiri kalau dulu itu modelnya presentasi yang formal dan dilakukan dalam waktu 2 jam. Untuk malam hari ini, untuk tahun ini ya terutama, tahun ini kita menggunakannya modelnya lebih santai, casual. Jadi teman-teman silahkan bisa sambil nyemil atau minum, nggak apa-apa. Nanti kita ngobrolnya memang santai dan hari ini kita akan ngomongin tentang pengembangan bisnis pakai insting atau artificial data. Bisa nggak sih? Nah, ini eh, kalau dari pengalaman Mas Indra mungkin gimana? Biasanya orang kalau dari klien-klien yang sudah pernah ditangani dari Pace maupun dari perjalanan Mas Indra sendiri, itu pengembangan bisnis itu kebanyakan pakai insting atau pakai data atau pakai apa nih? kalau untuk perusahaan-perusahaan besar mungkin mereka sudah terbiasa dengan data ya, dengan data kemudian juga dengan informasi-informasi lapangan yang dikumpulkan secara rutin, secara bertahap seperti itu. Memang menjadi sangat challenging kalau itu berada di family business ya, kalau pengalaman saya ya. Hmm. Kemudian juga di beberapa perusahaan kecil karena mengumpulkan data itu memang mahal harganya. Nanti mungkin Mas Arief bisa masuk juga lewat situ ya. Data itu kan Iya. juga tidak mudah, kemudian mahal dan tidak bisa langsung apa ya, langsung dilihat hasilnya saat itu juga. Artinya butuh dikumpulkan dari beberapa spot, beberapa titik, kemudian juga Hmm. setelah itu diolah lagi. Dan juga nggak semua orang bisa mengolah data kan Mas Mufas ya. Iya, betul. Mudah Jadi juga persoalan sebenarnya. persoalan untuk mengumpulkan data dan mengolah data. Baik, baik. Oke, sebelum nanti saya akan mempersilahkan tamu kita malam hari ini, saya ingin memperkenalkan juga untuk teman-teman yang menonton dari channel sosial medianya kita dari Pace Sinergik. Pace Sinergik ini sebagai konsultan pengembangan organisasi yang saat ini di dikelola oleh beberapa teman, salah satunya dengan saya dan juga Mas Indra. Dan malam hari ini dari Pace Sinergik, saya dengan Moko mengundang teman baik kami di dalam satu komunitas business consultant, tetapi juga ada di komunitas para pemilik usaha. Saya biasanya manggilnya Mas Arief gitu ya. Maksudnya biar selalu ingatnya muda gitu. Kalau manggilnya Bapak, takutnya nanti malah jadi ketuaan. Gitu ya Mas Arief ya. Jadi, selamat malam Mas Arief. Selamat malam, berarti sekarang saya manggilnya juga Mas Moko gitu ya. Ya, biar kita tetap 17-an karena besok ada 17-an Agustus, jadi kita akan selalu muda gitu. Siap. Saya menyapa teman-teman yang sudah hadir di sini, Pak Ibnu.
Bu Septi, semoga tidak salah, Bu Septi, Pak Adi, kemudian ada Pak Nainggolan, Pak Royanto. Kalau dari beberapa yang sudah register, memang kebanyakan teman-teman yang hadir pada malam hari ini ada di area industrinya manufacture, kemudian ada beberapa dari kesehatan, tetapi juga ada dari kampus nih, karena kita datang dari beberapa komunitas, lintas komunitas. Oke, Mas Arief, ini mungkin sebagai pengantar awal nih, Mas Arief. Ini kalau tadi saya sudah mencolek sedikit mengenai bagaimana teman-teman di dalam organisasi itu membantu pengembangan bisnis. Konteksnya untuk melakukan ekspansi atau kemudian melakukan upaya untuk menumbuhkan bisnis itu seringkali dari pengalaman. Semoga tidak salah atau mungkin ada teman yang punya pengalaman lain. Kalau dari pengalaman, tidak sedikit para owner ataupun manajemen puncak di level, kalau tadi Mas Indra bilang level perusahaan besar sih sudah pakai data. Kalau perusahaan menengah ke bawah yang masih dalam tahap untuk tumbuh, ini seringkali menggunakan klausul, jadi pemimpin itu harus berani ngambil resiko. Nah, klausul itu digunakan untuk mengambil resiko untuk mengembangkan bisnis berdasarkan insting atau perasaan, atau ya sekedar ngelihat bahwa sekarang kayaknya ini nih tren kopi meningkat, lalu rame-rame orang membuka usaha kopi. Tapi seperti yang kita tahu, ternyata kopi tidak semudah yang kita bayangkan. Sekedar buka, hasil akhirnya kita lihat, kalau misalkan teman-teman familiar dengan area pasar Blok Pasar Santa, itu dulu pernah sempat fenomenal dengan kumpulan pedagang kopi yang sangat unik-unik. Banyak variasinya dan kaya dengan berbagai macam jenis kopi. Tetapi umurnya pun juga pendek. Nah, hal-hal semacam ini saya rasa juga banyak nih ya kejadiannya di beberapa industri yang lain. Ketika sekarang kita ada pandemi, orang melihat atau mungkin berpikir, berasumsi lagi, punya insting, pandemi, orang nggak berani offline, maka perdagangan bisa online, kurirnya naik. Betul, memang secara data trafficnya kelihatannya memang naik. Tetapi bagaimana kemudian insting itu ini dicocokkan dengan data, sehingga yuk saya mau mainan di logistik, beneran beneran oke atau enggak? Atau jangan-jangan ya kembali lagi ya tadi bicaranya hanya sekedar pakai insting lalu artificial data yang ya di sini kalau ngomongin artificial data itu artinya data seadanya, data buatan yang seadanya, sedapatnya apa. Nah, itu yang pertama, bicara mengenai market. Yang kedua, kalau bicara mengenai artificial data, pengalaman juga di beberapa tempat saya pernah ketemu dengan 2-3 perusahaan yang melakukan riset untuk dapetin data, alih-alih untuk dapetin data. Tetapi datanya ini karena dia nggak bisa bayar agensi, akhirnya dia pakailah, dia sudah dengan teknologi Google Form, tapi respondennya adalah lingkaran yang dia tahu. Jadinya yang tahu tentang dia aja gitu. Jadi akhirnya hasil yang didapat pun juga nggak tahu nih, nanti Mas Arief mungkin bisa kasih masukan apakah valid atau enggak itu untuk bisa mengelola data begitu. Oke, mungkin itu sekedar pengantar singkatnya dulu, nanti Mas Arief bisa cerita. Jadi gimana sih nih sekarang kalau misalkan teman-teman itu di bagian business development atau pengembangan bisnis, bagaimana sih mereka itu melakukan aktivitasnya, membuat perencanaannya. Silakan Mas Arief. Baik, terima kasih Mas Moko, Mas Indra. Izin ya berbagi kepada Bapak Ibu semua yang ada di Zoom ini. Ada 11-12 partisipan, mudah-mudahan kita terus nambah nih. Oh, ini ada Pak 1 jam ke Gabriel depan. juga nih, Pak Arief. Ini Pak Gabriel ini teman yang juga konsultan sudah cukup senior di industrinya. Malam Pak Gabriel. Bos, mantap. Terima kasih Pak Gabriel sudah hadir. Saya juga khusus menyapa Pak Ibnu. Pak Ibnu ini senior saya, jadi beliau datang mengawal. Takutnya saya salah ngomong gitu kan, dikawal sama Pak Ibnu. Ini Pak Ibnu dari Data Indonesia. Jadi memang setiap hari bermainnya dengan data. Nah, gitu. Kalau saya sendiri
memang kita mengkombinasikan gitu ya. Apa yang saya lakukan sehari-hari itu mengkombinasikan, tadi mungkin Pak Moko sudah, nggak boleh bilang Pak ya, Mas ya. Mas Moko sudah membuka bahwa data nih tar dulu hati-hati gitu ya. Nah ini saya lebih tarik lebih helikopter lagi karena apa yang saya lakukan sehari-hari dengan teman-teman di NAS Consulting and Research adalah sesuatu yang kalau boleh kita cerita di awal gitu ya, dalam sebuah bisnis yang ada di Indonesia itu memang unik gitu, anomali dibandingkan dengan bisnis-bisnis yang didirikan di luar sana gitu ya, di luar negeri. Kenapa? Karena awalnya pun kalau kita bicara bisnis yang ada di luar negeri, saat mereka company registration, bikin PT gitu ya, atau bikin CV, pemerintahnya di sana itu bukan hanya sekedar mana KTP-nya gitu ya, mana syarat-syaratnya, mereka itu menanyakan bisnis plan. Jadi rencana bisnisnya apa? Ini bikin PT, PT-nya Pace Sinergic. Mau dibikin jadi apa PT-nya gitu. Bisnis plan-nya tuh harus disubmit dan tentu saja untuk bisnis plan ya didukung oleh data-data riset juga. Nanti kita ngobrol lebih jauh tentang itu setelah ini. Nah, berbeda dengan di Indonesia nih. Beda di Indonesia mau bikin PT ya bikin aja gitu. Nggak perlu ada bisnis plan. Kalau saya izin mengutip tagline-nya Tokopedia beberapa waktu lalu, katanya kalau bisnis mulai aja dulu katanya gitu. Jadi ya mulai aja dulu gitu. Tadi kalau Mas Moko nyebutnya kayak pakai insting tadi ya. Jadi kalau bahasa yang lebih membumi lagi daripada insting adalah modalnya nekat gitu kan. Itu kakak Itu adik. yang itulah yang terus kemudian didukung juga kalau saya bilangnya aliran Bob Sadino. Apa itu aliran Bob Sadino? Alirannya Bob Sadino itu adalah Bapak almarhum Bob Sadino bilangnya gini, bisnis yang bagus adalah bisnis yang dibuka, bukan dihitung-hitung terus katanya gitu. Nah, jadi itulah yang realita yang ada di Indonesia gitu, bahwa bisnis itu dimulainya modalnya nekat. Modalnya ya tadi insting, kayaknya tadi udah disebutin mungkin pas COVID nih bisnisnya logistik. Wah ini kayaknya logistik bagus nih. Yuk buka yuk gitu. Oh ini kayaknya kopi bagus nih. Yuk buka yuk gitu. Nah jadi bisnisnya mohon maaf gitu. Jadi jadi bingung gitu. Ini bisnis apa judi? Ya kan? Kita taruh duit kan. Ini bisnis apa judi nih gitu kan. Itu dia. Itu yang mungkin nanti jadi menarik. Jadi kita jadi diskusi. Nah ini pembukaan saya kira-kira seperti itu dulu nih. Oke. Ya, menarik sekali tuh kalau misalkan ngomongin pakai insting akhirnya jadi bisnis atau judi ya memang rasanya tepat sekali ya karena banyak sekali di tahap awal itu orang akhirnya hanya merespon coba-coba mana yang bisa bikin beberapa segala macam kemungkinan yang bisa dibikin ya udahlah bikin aja dulu. Nah, mungkin pertanyaannya jadi begini kali ya, ketika di tahap awal oke lah, yuk kita menggunakan insting atau gut feeling orang bilang, nekat itu tadi. Nah, terus apakah dalam tahap itu kalau menganut alirannya Bob Sadino kan tadi disampaikan, ya udah jalanin aja dulu, nggak usah banyakan dihitung. Nah, data itu kira-kira sebaiknya mulai digunakannya di mana? Di fase ketika organisasinya tumbuh, ketika jualannya sudah datang atau gimana? Oke, baik. Nah ini menarik nih, menarik. Menariknya adalah kita kembali lagi harus menelaah bisnis yang dimulai. Entah itu mau dimulai atau sudah dimulai gitu ya. Seberapa besar investasinya? Seberapa besar ini ukurannya adalah apakah dibutuhkan fasilitas produksi gitu atau cuma kayak online, kalau kayak online store atau kemudian kita jadi distributor gitu ya atau jadi agen, kan kita tinggal ada kalau syukur-syukur bisa konsinyasi gitu ya, enak sekali. Tapi kalau beli putus pun kita bisa mengukur nilai
produk atau nilai stok awal kita akan lebih sederhana dibandingkan dengan kalau kita membangun sebuah usaha yang ada fasilitas produksinya, berarti kita harus beli mesin misalnya. Atau mungkin kalau kayak tadi kafe gitu ya, saya anggap fasilitas produksinya ya berarti si mesin kopi misalnya gitu, atau furniture tempat orang-orang yang harus datang on-site, ngobrol-ngobrol sambil minum kopi di situ. Kira-kira begitu. Artinya ini kan kita konteksnya akan memasuki kepada konteks ketika organisasi bisnis itu sudah ada di level tidak lagi di awal ya, sudah masuk ke level tengah lah kalau misalkan boleh dibilang begitu. Nah, pertanyaannya kalau misalkan data itu mau digunakan di tahap pengembangan bisnis itu tadi, biasanya yang mendorong itu kalau dari pengalamannya Mas Arief, lebih dominan dari mana? Apakah kebutuhan untuk mencari data atau menggunakan data terkait untuk pengembangan bisnis ini lebih banyak didorong dari internal atau eksternalnya? Artinya kebutuhannya dari dalam, gue pengen ngembangin bisnis nih, gue butuh cari data apa, atau hanya balik lagi, apakah hanya benar-benar menggunakan, yuk kembangin lagi, beli mesin lagi. Oke. Nah, ini drive-nya dari mana? Ya. Nah, saya lanjutin yang tadi gitu ya. Kalau bisnisnya itu tadi sederhana, mungkin biasanya mereka yang penting ya jualan aja dulu gitu kan. Mulai aja dulu, jualan dulu. Dari dalam, betul. Ya. Sementara kalau kita bicara yang ada fasilitas produksinya tadi, ya tentu saja kan mereka harus berhitung tuh. Mereka harus berhitung. Nah, kembali lagi tadi alirannya Pak Bob Sadino yang tadi, jangan banyak-banyak dihitung, buka aja gitu atau mulai aja dulu. Biasanya dan majority ya 80%, 90% bisnis di Indonesia itu awalnya itu nggak pakai riset, awalnya nggak pakai data. Ya buka aja dulu, karena dia udah tahu, oh kira-kira kalau buka mungkin dia tanya temennya. Nah, mungkin tanya temennya ini dianggap riset lah, riset kecil-kecilan. Dia tanya teman-temannya atau buka internet dan sebagainya untuk ngecek nih, ini berapa sih buka toko kopi. Oh ternyata buka toko kopi modalnya 100 juta misalnya. Oke, dia siapin 100 juta itu, tanda kutip balik lagi. Dia bilang, ya ini kalau berhasil syukur alhamdulillah gitu kan. Kalau enggak ya zong gitu kan. Ya udah dijudiin bisnisnya tadi kan. Saya bilangnya begitu. Nah, dari sini yang tadi saya sebutkan itu adalah majority para pebisnis yang memang tadi disebutkan sebagai modal nekat. Jadi dia nggak tahu apa-apa, basically-nya mungkin mungkin baru lulus kuliah misalnya gitu, terus ingin punya bisnis, para millennials gitu ya. Nah ini hal yang berbeda dengan ini dari hasil ini kita juga ya, pengalaman dari para klien kami, berbeda dengan kalau usaha itu dibuka oleh mantan karyawan atau mantan pekerja yang pernah bekerja di perusahaan besar. Kalau tadi Mas Moko kan bilang kan, bukan Mas Moko, Mas Indra bilang bahwa ya kalau perusahaan besar itu biasanya udah pakai data gitu. Nah, biasanya kalau bisnis yang dibangun oleh ex-profesional gitu ya, orang-orang profesional yang terus kemudian ganti jalur dari jalur employee ke jalur bisnis, itu pakai data tuh. Ya minimal datanya tadi Google Form gitu ya. Dia coba sebar-sebar dan sebagainya. Mulainya dari situ tuh. Jadi ada dua ya, ada dua. Yang pertama adalah saat mulai bisnis, kalau yang ex-profesional biasanya sudah mulai pakai data. Kalau yang memang tidak punya background sebagai pekerja di perusahaan besar, yaitu tadi modalnya nekat, gitu. Nah, tapi keduanya, nah ini menariknya ya. Keduanya dalam satu tahap yang kemudian biasanya itu antara 2 sampai 3 tahun kemudian, itu dua-duanya akan mulai berpikir bahwa data itu diperlukan. Gitu. Oke. Artinya bisa ada 2 skenario itu ya. Oh, baik. Nah, kalau melanjutkan dari situ, kalau misalkan memang ada kebutuhan dari manajemennya ataupun pemiliknya sekaligus untuk bisa mengelola data ini. Tapi pertanyaannya adalah seberapa tajam sih mereka itu kalau dari pemahaman mengenai data yang mau dipakai itu data apa?
kemudian bagaimana cara mengelola atau mengidentifikasi data ini diambilnya dari mana. Karena seperti yang tadi di depan sudah saya sempat share dikit, kadang-kadang saya ketemu tuh satu atau dua pemilik usaha yang akhirnya dia hanya mengandalkan dari jaringan yang terdekatnya dia. Tidak salah di situ, tetapi menjadi pertanyaan, ketika data itu masuk, apakah itu sudah bisa digunakan sebagai basis yang sahih, basis yang kuat untuk konteksnya mengembangkan bisnis, atau itu harusnya perlu divalidasi lagi atau dikalibrasi lagi atau dicek lagi? Nggak tahu, mungkin eh, bisa ada pandangan. Oh ya, sebelum Mas Arief bisa juga loh nanti dari Pak Ibnu atau Mas Indra atau dari teman-teman yang lain kalau ada pandangan atau pendapat juga bisa resen atau open mic. Silakan Mas Arief. Oke, ya. eh, Nah, ini data ini memang sesuatu yang mungkin saya kan biar ini ya, biar nggak monoton, Ya, saya tampilkan satu slide nanti kita bisa lihat oke, di boleh. sini. Nah, ini. Jadi tentu saja kalau kita bicara dalam bisnis gitu ya, bisnis itu kan menyelesaikan problem. Nah, Ya, kalau buka bisnis iseng-iseng tadi sebelum acara ini dimulai, kita ngobrol saya dengan ibu-ibu hebat hmm, banget ini. Buka hmm. bisnis cuman iseng. Nah, kita nggak ngomong yang itu ya, kita ngomong Ya, yang ya, ya. betul-betul serius bahwa bisnis itu dia ingin berbisnis itu untuk jangka panjang gitu ya. Nah, Hmm, untuk bisnis jangka panjang yang pertama kali harus kita perhatikan adalah kita harus menyelesaikan problem orang. Nah, kayak betul. coffee shop ya problemnya ya mungkin kebutuhan untuk lifestyle, gaya hidup, kebutuhan yang mau mau cari suasana baru untuk bekerja, hangout dan sebagainya itu problemnya. Hmm, Kalau kita bicara data, nah itu kan gitu tuh. Saya yakin ini sebenarnya bukan slide yang total new gitu, pasti teman-teman Bapak Ibu sekalian yang ada di sini harusnya juga udah pernah lihat ini, cuman saya refresh ulang. Nah, data itu ya kayak gitu tuh, kayak Lego tuh. hmm, Lego itu masih berantakan banget, terus kemudian kita harus lakukan sortir. Nah, kemudian setelah disortir, kemudian kita harus arrange, dan kemudian yang paling penting adalah presented visually. Nah, ini yang hmm. seringkali menjadi sebuah tantangan. Jadi setelah presented visually nanti jadi solution. Nah, yang seringkali jadi tantangan bagi para pemilik bisnis kebanyakan atau orang-orang kebanyakan yang memang belum atau tidak memiliki basic research, nanti mungkin Pak Ibnu bisa nambahin, adalah presented visually-nya yang susah. Mungkin dia ngumpulin datanya bisa, gitu. Ngumpulin datanya ya, datanya belum tentu benar kan, ini balik lagi Ya, kayak Lego itu kan. Ngumpulin datanya bisa gitu. hmm, Memilah-milah bisa juga, memilah-milah. Nah, arrange, nah ini yang sudah mulai bisa kesulitan. Arrange di sini adalah kita harus mulai mencari nih, dari data yang disortir ini, mana data yang tadi mungkin Mas Moko bilang di valid ya, validasi. hmm. Kita udah mulai validasi di sini. Yang mana data-data yang garbage gitu ya, data yang sampah, mana data yang kita bisa pakai. Nah, di range ini sudah mulai di fase tersebut. Dan yang terakhir adalah memvisualisasikan. Nah, ini memvisualisasikan itu suatu apa ya? Suatu keahlian tersendiri bagaimana kita dari data yang begitu banyak tadi yang udah dipisah-pisahkan itu kemudian bisa kita pelajari atau bisa kita ambil kesimpulan dari data tersebut. Nah, ini yang jadi penting kalau tadi Mas Boko menyampaikan bahwa ada nih pakai Google Form, ya itu akurat sekali dan itu kejadian bahkan itu di salah satu teman kita juga gitu ya, bahwa dia mau buka usaha gitu. Nah, ini usahanya kebetulan adalah usaha keduanya. Tadinya dia menyasar premium, terus kedua adalah dia ingin menyasar yang medium misalnya gitu. Nah, apa yang terjadi saat dia mau menyasar yang medium, dia sebar kuesioner. Kuesionernya disebar ke siapa? Disebarnya ke teman-temannya. Yang paling gampang ke teman-teman kita ya, yang paling gampang. Betul, betul. Disebarnya ke teman-temannya. Kebetulan beliau ini adalah orang yang di
Kalau di riset tuh kita nyebutnya sebagai affluent gitu ya. Orang Hmm. yang status ekonomi sosialnya tuh A, bahkan A+. Hmm. Apa yang terjadi? Ya tadi itu ya. Kalau disortir ya oke aja datanya disortir. Oh, ternyata ini loh dia majority yang responden kita jawabnya begini nih. Oh, majority bilang katanya 1 juta aja oke kok gitu. Misalnya belanja 1 juta oke kok. Hmm. Nah, begitu arrange kita harus perhatikan betul bahwa targetnya kita nih seperti apa, dan bisa jadi yaitu kalau kita tidak berhati-hati atau kita belum punya basic riset yang kuat gitu ya. Data ini menjadi bias. Data ini tidak mewakili apa yang sebenarnya yang kita inginkan atau apa yang kita maui gitu ya. Padahal tadi harusnya kalau kita dia menyasarnya yang tengah misalnya gitu ya, status ekonominya B misalnya, ya harusnya dia survei ke yang B, menurut B itu berapa sih sekali belanja gitu. Ya kalau ke yang A ya 1 juta, tapi kalau dia terus kemudian buka dan menganggap atau menghitung bahwa setiap kali orang belanja 1 juta, wah ya bisa bahaya ya. Jadi Iya. bisa saat dia hitung-hitung, oh ini duit masih cukup nih, aman nih, kalau gitu hire agak banyak kan aja karyawannya. Gitu. Belum 1 tahun bisa bangkrut. Nah itu yang berbahaya. Nah ini kita bicara cara mudahnya nih, Lego disortir seperti itu. Nah Oh, silahkan Mas Pongko, oke. saya stop Ya, share dulu. ya. Saya pernah ada satu sharing dengan satu pengusaha di level menengah. Kebetulan dia berusaha untuk mengembangkan satu bisnis ketika kemarin pandemi. Dia banting setir, membuat inovasi bikin roti. Singkat cerita, roti ini dia bikin, kemudian dia minta customer feedback. Lagi-lagi bicara mengenai data. Nah, yang menarik adalah begini. Ketika data itu masuk, yang tadi Mas Arief bilang itu ada resiko bias, ketika data itu masuk, dia melihat selain willingness to pay-nya, tadi kan semua harga oke lah, dikasih sesuai dengan yang dia ekspektasi atau apa yang dia rasakan, ini kayaknya dapat nih dijual harga, dia jual roti sobek itu 25.000 sampai 30.000. Masih menyesuaikan dengan harga pasar. Yang kedua, yang menarik kualitas makanannya. Nah, ketika bicara mengenai kualitas makanannya, karena kebetulan feedback yang disebar itu kebanyakan masih di lingkaran yang 1 dan lingkaran 2, artinya masih lingkaran kecil, lingkaran yang terdekatnya. Feedback terhadap kualitas itu sendiri semuanya bagus. Nah, jadi tidak ada satu cacat. Bukan berarti bahwa itu ada cacatnya, enggak. Tetapi dia cerita sama saya, kok saya malah sanksi ya? Ini kenapa semuanya bilang kualitas makanannya oke gitu. Nggak ada satu orang pun yang memberikan feedback yang bisa membantu saya untuk kembangin bisnis, karena nggak ada yang mencela produk saya, baik dari sisi kemasan, dari sisi rasa, dan kalau roti itu kan empuk atau enggak empuknya gitu ya. Nah, ini bias-bias semacam ini kan ada ya. Nah, lalu kembali lagi, akhirnya dia mengabaikan data itu, lalu dia buatlah sesuai yang dia rasa itu memang bagus. Karena dia cerita, telurnya saya belum berani banyak karena biaya produksinya. Itu kan yang bikin empuk itu kan telur ya. Nah, ini gimana dalam konteks membuat apakah bisa kemudian kita mengakali data-data untuk masukan untuk rencana pengembangan bisnisnya kita, atau ya udah kita lebih lebih nurut dengan apa yang kita rasakan aja? Oke. Nah, ini menarik nih, menarik. Apalagi kalau kita bicara di industri riset sendiri gitu ya. Ada tanda kutip nih, ada research yang murni gitu ya. Ada research yang murni, ada research yang tanda kutip pesanan. Itu lagi itu. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya gini, kadang kita kalau bicara risetnya di mana nih? Risetnya ditaruh di depan atau di belakang gitu. Kalau yang dimaksud dengan ditaruh di belakang tuh gini,
mungkin sebagai kita bicara UKM lah, bukan Iya, perusahaan besar lah ya, kita bicara ya, UKM. Mungkin si owner itu sudah punya hipotesa-hipotesa tertentu tadi. Misalnya roti yang empuk lah dan sebagainya ya, gitu. ya. Hmm. Nah, jadi saat kita lakukan riset yang secara profesional dan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan si owner, mungkin Hmm. Pak Ibnu bisa ini juga. Nanti terus habis itu bilang lembaga risetnya, agensi risetnya nih yang jelek. Iya. Gitu kan? Karena tidak sesuai itu ya. Itulah yang terus kemudian kita bilang sebagai riset pesanan. Akhirnya apa? Akhirnya terus dibisik-bisik, pokoknya ini tolong dong diberesin, pokoknya saya mau tahu harusnya ini apa? Harusnya ya ini yang penting adalah kualitas nih, rasa empuk. Nah, waduh gawat nih. Nah, itu yang kayak gitu tuh. Kalau kita kan memang riset itu natural. Nah, ini Hmm. ada cerita yang kebetulan kemarin minggu lalu saya ada bicara juga dengan Mhm. agak unik nih. Mungkin di sini utamanya adalah para profesional gitu ya. Para profesional atau para apa ini di sini nih, mungkin businessman juga, yang istilahnya lebih well educated lah gitu ya. Iya. Nah kemarin minggu lalu saya bicara dengan komunitas ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu yang umum yang punya keinginan tadi modal nekatnya adalah dia mau bantuin suaminya mungkin udah kerjanya susah karena pandemi dan sebagainya, mau membantu untuk meringankan beban ekonomi keluarga dengan cara apa? Dengan cara jualan misalnya gitu. Nah, kemarin saya bilang gitu bahwa terutama tadi kan ngomongnya makanan gitu ya. Sebenarnya apapun sih, apapun, tapi memang terutama makanan nih kalau kita bicara makanan minuman, kalau mencari responden gitu ya untuk ngetes makanan dan minuman, sebisa mungkin jangan inner circle-nya kita, jangan sekelilingnya kita. Kenapa? Ya itu tadi kan pasti bilangnya enak-enak semuanya, Ya, walaupun nggak ya. enak juga pasti Dibilang enak. bilangnya enak gitu kan. Iya. Nah, itu even kalau nggak tahu Bapak Ibu di sini udah punya anak belum, kalau punya anak sempat nemenin anaknya nonton Bobo Boy gitu. Nah, Bobo Boy itu ada temennya juga tuh bikin kue gitu ya, bikin biskuit. Nah, biskuitnya bilangnya enak gitu, padahal nggak enaknya bukan main, di belakang sampai pingsan-pingsan. Nah, itulah. Jadi itu kenyataannya bahwa kalau kita pakai teman tuh seperti itu. Nah, waktu minggu lalu saya sarankan kepada ibu-ibu ini yang mau berbisnis, saya bilang, silakan bikin makanan Anda, terus pas hari Jumat, habis sholat Jumat, yaitu di masjid, bikin aja kayak kan sodakoh gitu ya, Jumatan. Ya, ya. Nih, tolong tester. Nah, kalau kita bicara masjid, itu luar biasa, itu mewakili, karena semua orang pergi ke masjid dari status ekonomi sosial A, B, C. Nah, disitulah Anda harusnya dapat sesuatu feedback yang baik, saya bilang gitu. Itu as simple as that sebenarnya. Kalau penasaran tadi mungkin di awal Mas Moko juga bilang riset kan mahal ya gitu. Enggak sih, sebenarnya tergantung juga, ada yang versi murah dengan cara seperti itu gitu. Kalau untuk makanan ya, tapi kalau untuk yang lain ya mungkin tidak bisa. Oke, oke. Oke, baik. Mungkin Pak Ibnu bisa kasih pandangan mengenai bagaimana nih riset yang dilakukan oleh para manajemen perusahaan, terutama kalau kita ngomongin di perusahaan menengah. Gimana sih situasinya di sana itu, di perusahaan-perusahaan ini? Apakah sudah tepat cara mereka berinteraksi dengan datanya sehingga bisa dipakai untuk konteks pengembangan bisnis ya? Atau jangan-jangan sebetulnya masih belum banyak yang pakai? Silakan Pak Ibnu kalau ada sharing pengalamannya. Oh masih Sebenarnya belum pengalaman masuk. saya sih belum. Oh, Oh, udah. udah. Kalau untuk pengalaman sih masih lebih tinggi Mas Arif ya sebenarnya. Tapi kalau saya kebetulan lebih fokusnya ke quality control. Quality Jadi control. untuk pelaksanaan riset sendiri, ya betul. Untuk pelaksanaan riset sendiri dilakukan oleh kita punya banyak vendor. Mungkin Mas Arif juga tahu ada banyak vendor yang ya nama-namanya inilah banyak yang baru. Kalau untuk survei yang menengah tadi, perusahaan menengah,
kebetulan belum ketemu sih, karena saya lebih ke melayani konsultannya seperti Mas Arif lah, seperti Nafsi Riset kayak gitu. Jadi Hmm, belum jauh ke arah sana sebenarnya. Jadi emang saya bilang helikopter view-nya lebih dapat ke Mas Arif daripada saya. oke, oke, baik. Mungkin kita kembalikan lagi ke Mas Arif. Siap, siap, siap. Ya, memang kalau bicara mengenai bagaimana para pemilik usaha ataupun para manajemen gitu bisa dibilang berinteraksi dengan data ini masih kayaknya belum ada riset yang secara presisi itu mengcapture ini ya atau memotret situasi ini. Seberapa banyak sih, saya penasaran aja sih, seberapa banyak pengusaha di tingkat kecil dan menengah itu yang sudah menggunakan strategi pengembangan bisnis berbasis dari data, terutama dalam konteks zaman sekarang di teknologi. Mas Indra mungkin bisa sharing dari pengalamannya mendampingi para pengusaha. Ya, ya, terima kasih Mas Moko. Ini saya ke Mas Arief mungkin ya, nanti bisa memberikan beberapa cerahan seperti itu. Saya pribadi pernah berada di satu perusahaan besar, Mas Arief ya. Jadi kami sangat terbiasa dengan riset, kemudian saking nggak percayanya dengan konsultan luar itu, kemudian tim konsultan luar itu kerja, kemudian internal kami juga bekerja. Jadi ada dua pihak seperti itu, tiap semester selalu dijalankan seperti itu. Karena memang secara sumber daya, people, kemudian uang juga berlimpah sehingga bisa jalan paralel seperti itu ya. Itu beberapa kali kita nggak ngerti ya, karena masing-masing juga menggunakan caranya sendiri, menggunakan sumber-sumbernya sendiri. Kemudian tetapi hasilnya relatif sama ya, kami dengan si konsultan itu. Tapi yang menarik di sini adalah pimpinan kami memang di level direktur ya, di level direktur itu seringkali tidak menggunakan itu. Apa yang saya sebut seringkali itu, kalau hasilnya beliau mengambil keputusan itu selalu bertolak belakang dengan hasil riset kami dan hasil riset si konsultan itu. Dan dengan penuh percayaan diri, beliau mengatakan, udah deh, lu lihat aja 6 bulan lagi. Dan benar, kalau itu berbicara masalah launching produk, itu berbicara masalah pemilihan outlet seperti itu. Sehingga kemudian setelah yang beliau katakan memang benar, kemudian kita menjadi tersenyum-senyum sendiri sih ya. Wah, ini yang riset nggak cuma kita loh, nggak cuma internal kita, pakai konsultan luar juga, dan bukan konsultan luar yang abal-abal, enggak juga sih ya. Tapi itu menarik, akhirnya apakah memang kemudian di titik tertentu insting dalam arti mungkin dengan pengalaman yang sangat banyak, kemudian sangat panjang, itu juga bisa bisa membuat hal yang malah berbeda dengan hasil riset itu sendiri. Saya lupa, mungkin Mas Arif lebih paham, itu si Steve Jobs atau siapa ya yang pernah melakukan statement ini ya. Kalau kita menanyakan sesuatu kepada customer, bisa jadi dia sendiri nggak ngerti keinginannya apa gitu, atau menanyakan sesuatu pada pasar. Artinya ya ada hal lain yang mungkin perlu kita lakukan selain riset itu sendiri. Itu gimana tuh Mas Arif? Menarik nih. Siap. Ya, silakan Mas Arif. Oke, wah bagus banget. Itu pengantar saya ke slide berikutnya ternyata. Terima kasih Mas Indra. Jadi slide-nya itu ini dia, ini slide-nya. Jadi ini Henry Ford. Jadi kalau Henry Ford itu bilang kalau saya nanya orang apa yang mereka inginkan, mereka pasti bilangnya kuda yang lebih cepat lagi gitu. Nah, inilah. Jadi kita mengetahui customer itu bukan berarti kita mendengar atau menelan bulat-bulat apa yang mereka katakan gitu. Kalau kita udah tahu misalnya butuh kuda yang lebih cepat, sementara gitu ya, atau apa sih bilangnya kalau di sini delman gitu ya, kuda itu maksimal misalnya ditariknya 6, nggak mungkin terus kita 10 kuda ditarik-tarik begitu gitu kan. Ya berarti kan kita harus berpikir alternatif lain yang punya daya yang seperti setara dengan 10 kuda misalnya, yang which is ya Henry Ford akhirnya berhasil membuat sebuah mobil gitu ya. Nah ini yang menarik sekali gitu, bahwa saat kita melakukan research, nah ini juga kalau di beberapa textbook gitu, itu juga disebutkan ada empathy map gitu. Empathy map ini memang perlu kita perhatikan. Nah, kalau di research empathy map ini nanti keluarnya biasanya kalau kita bicara research itu ada 2 tingkat. Yang pertama kuantitatif,
untuk melihat sebarannya, baurannya seperti apa. Nanti dari situ kita akan ngelihat mana saja respon yang baik, bukan baik deh. Respon yang bagus, yang menarik. Nah, itu kemudian kita lakukan, mungkin ada 2 pendekatan, bisa in-depth interview, berarti one on one dengan si responden tersebut, atau focus group discussion. Nah, di situ kita bisa tadi bikin empathy map untuk tahu nih, what's behind the statement that said by the customer. Apa sih yang dibalik dari kata yang literally said by the customer. Nah, ini kan kalau mau faster horse ya, pokoknya apapun kan sebenarnya, yang penting lebih kencang lagi, yang which is oleh si Henry Ford dibuat sebagai mobil. Nah, saya stop lagi share-nya, saya mau kembali tadi Mas Indra mengatakan, saya mau cross check dulu. Mas Indra, berarti yang tadi perusahaan besar itu yang dulu kantornya di Sunter sekarang pindah Sudirman, betul ya? Iya. Oke. Salah satu bagiannya lah ya. Oke, siap. Nah, di tempat kami juga ada beberapa orang dari sana gitu ya. Jadi kita juga mendengar juga, melihat apa yang dilakukan gitu ya di sana, dan kita juga mengkombinasikannya di sini. Terkadang begini, kalau kita bicara di perusahaan besar ya, sebenarnya apapun mau opsi A, opsi B tetap aja bisa terjadi gitu. Nah, kalau di Avenger ya multiverse gitu kan ya. Sebenarnya multiverse gitu. Jadi kalau si atasan kita, bos kita itu, apalagi levelnya direktur, kalau bilang A, mau bilang B, sebenarnya ya bisa aja terwujud gitu. Kan toh kita digaji untuk mewujudkan dream itu kan. Nah, itu yang seringkali jadi bias. Seringkali jadi biasnya adalah ya tadi, kalau yang tajir melintir duitnya nggak ada seri begitu banyak, ya itu tadi multiverse-nya mau A, mau B, mau C, itu sebenarnya bisa kita wujudkan semua. Nah, pertanyaannya menjadi menarik untuk orang-orang yang berbisnisnya itu uangnya terbatas gitu kan. Iya. Nah, itu dia, uangnya terbatas. Terus gimana? Apakah bisa pakai gut feeling? Ya bisa juga gitu, bisa juga. Ada orang-orang yang memang mungkin dari kecilnya sudah terbiasa, kalau mungkin Bapak Ibu di sini pernah baca juga misalnya kisahnya seperti kayak siapa ya, kisahnya Ciputra gitu, atau kisahnya Pak Khairul Tanjung dan sebagainya, dari kecil itu udah mulai berbisnis, udah mulai dagang dan sebagainya. Disitulah gut feeling-nya terasah gitu ya. Nah ini jadi saat gede ngambil keputusannya itu jauh lebih rapi, jauh lebih tajam. Berbeda dengan orang-orang yang mungkin tidak punya basic yang tadi itu ya, perjalanan panjang dari dagangnya, dari bisnisnya, mungkin dari orang tuanya karena kebetulan orang tuanya dagang, jadi dia ngeliatin itu dari kecil gitu ya. Ya bisa jadi tidak tepat gitu, saya nggak bilang salah deh, tidak tepat gut feeling-nya. Nah ini yang perlu diwaspadai gitu untuk teman-teman yang lain, bahwa ya kayak gitu bahwa sesuatu itu modelnya kayak bermain musik lah gitu, bermain musik. Berapa banyak orang yang secara otodidak, secara by nature, by bakatnya itu bisa main musik, main piano, organ, gitar misalnya, dengan orang yang betul-betul belajar untuk melakukan itu, untuk bermain gitu ya. Saya yakin sebenarnya yang berbakat nggak banyak, tapi ada orang-orang yang tekun, yang kemudian terus bisa juga gitu. Nah ini kalau ngomong Pareto ya 80-20 gitu kan. Tadi Mas Moko nanya sebenarnya berapa persen ya, sebenarnya kita bisa bilang Pareto lah ya. Paretonya seperti itu, dan kalau kita termasuk di bagian yang 80 itu, nah, apa yang harus kita lakukan? Nah itu ya salah satunya dengan riset ini gitu. Ya, Mas Arif, iya betul. Kalau oke sih ya. Kalau tadi Mas Arif katakan juga itu ya, Om Bob begitu ya. Saya kebetulan mempelajari sedikit tentang beliau begitu ya, dan meskipun ajarannya itu mengatakan lakukan saja, lakukan langsung, betul juga sih, karena sebenarnya Om Bob itu ya punya tentang pengalaman yang panjang juga. Pernah tinggal di Eropa, kemudian menguasai 4 atau 5 bahasa asing seperti itu ya.
Sehingga Betul. pada saat mulai berbisnis dengan orang ekspatriat ya lancar-lancar saja gitu. Itu yang kadang-kadang orang Ya. lupa sih ya. Orang cuma mengingat lakukan saja, jalanin saja, kemudian langsung mulai. Tetapi apa tadi Mas Arief bilang ya, modalnya berbeda ya. Betul. Ya, modal Betul. pengalamannya, kemudian modal wisdomnya juga mungkin berbeda ya. Jadi nggak bisa kemudian langsung kita ikutin begitu saja kali. Ya, bahasanya anak-anak zaman sekarang katanya privilege. Iya. Privilege-nya. Jadi perhatikan dulu gitu ya, privilege-nya apa gitu. Kalau dibilang miskin adalah privilege, ntar dulu dicek dulu miskinnya miskin beneran apa miskin. Ya. Bahkan even kalau misalnya tadi miskin beneran pun, dicek lebih dalam lagi, ternyata miskin dalam arti cuma ekonomi atau materi, ternyata dia itu secara mungkin orang tuanya atau family-nya, keluarganya itu ternyata seorang guru gitu, guru besar di satu universitas mana gitu kan. Kita tahu sendiri guru di Indonesia misalnya belum ya begitulah gitu ya, kurang sejahtera. Nah, ya itu juga suatu privilege gitu, ilmu-ilmu yang ada seperti itu gitu. Nah, ini yang kita perlu kaji lebih dalam. Nah, itu salah satu yang juga menjadi faktor ya, menjadi faktor adalah yang di dalam riset ya. Di riset itu kita ada yang disebut dengan primary research, ada secondary research. Nah, itu dia. Jadi kalau kita dapetin data langsung dari responden, kita nyebutnya primary research yang banyak dilakukan oleh Pak Ibnu tuh. Jadi ke lapangan quality control, ngecekin data-data dan sebagainya. Nah, itu kombinasinya tuh dengan secondary research. Secondary research itu yaitu memperhatikan data-data yang sudah ada gitu kan. Historisnya gimana? Nah, historis inilah terus kemudian kita gabungkan dengan primary itu kan lebih ke mungkin dari pengalamannya mereka apa, tapi biasanya dari situ juga kita nanya, habis itu Anda maunya gimana sih? Maunya jadi seperti apa dan sebagainya. Nah, data itu digabungkan sehingga kita bisa punya panorama lebih luas sebelum mengambil suatu kesimpulan. Begitu. Oke, nyambung dari situ, bicara mengenai mengkombinasikan data. Kadangkala, ini konteksnya sekarang saya mau bergeser bagaimana menggunakan data itu tadi. Tadi yang di bagian awal itu kan bagaimana kita mengakses datanya. Mengakses datanya bisa menggunakan dari yang circle terkecil, kemudian dari situasi, juga tidak lupa boleh saja menggunakan wisdom apa yang sudah dimiliki dari owner ataupun top manajemennya. Nah, pada fase yang keduanya, bagaimana mengkomunikasikan data ini, terutama dengan teman-teman yang ada di dalam. Nah, apakah dalam konteks pengembangan bisnis, data yang kita peroleh dari luar dengan data yang ada existing di dalam, ini kalau dari pengalamannya Nas, apakah dua kelompok data ini suka digunakan secara simultan, dikomunikasikan sehingga menghasilkan strategi yang tepat, atau seringkali dua data ini nggak bertemu. Contoh, data marketnya bilang bahwa potensinya bagus, lalu analisa dari kekuatan perusahaannya, potensinya kalau orang ngomong pakai bahasa saham itu technical analytics-nya, analisa teknisnya dari perusahaan bagus. Tetapi sementara data internal mengatakan tidak begitu, karena ternyata sales kita atau penjualan kita nggak oke-oke amat atau masih struggling, entah karena prosesnya kita yang masih belum total efisien atau masih banyak PR lah, intinya begitu. Nah, ini gimana nih mengkomunikasikan data dari yang ada di luar dengan yang di dalam? Oke, wah ini menarik banget nih. Ya itu yang kalau kita bicara research secara secara silo gitu ya, secara kacamata kuda, research itu kan berarti kita ambil data dari luar ya, untuk kita investigasi atau kita evaluasi lebih dalam di organisasinya kita, begitu. Nah, ini yang memang pendekatannya sedikit berbeda dengan yang kami lakukan di NAS, makanya namanya NAS Consulting and Research gitu. Kenapa adalah karena apa yang data tadi dari luar, kemudian kita gabungkan dengan apa yang ada di dalam. Biasanya di dalam itu kita sebutnya sebagai core kompetensi.
gitu. Core kompetensi, oke. Core kompetensi perusahaannya kita apa gitu. Kalau di luar bilang bahwa kopi itu ya masih terus-menerus bagus misalnya. Nah, cuman core kompetensinya di kita nih apa nih? Apakah memang kita specialty-nya kopinya, atau ternyata kita sebenarnya lebih spesial di sisi yang lain lagi, dan sebagainya itu harus kita gali lebih dalam, misalnya seperti itu. Atau mungkin yang misalnya kayak kita bicara bahwa online shop misalnya gitu. Online shop bagus, terus kemudian kita nyemplung aja di bisnis online shop, bentar dulu kita lihat dulu core kompetensinya kita apa. Apalagi terus produknya yang kita jual apa, jangan-jangan produk yang kita jual memang produk teknis misalnya, yang juga bukan produk yang sesederhana yang bisa dibeli langsung dipakai, tapi harus mungkin di install dulu, dirakit dulu dan sebagainya. Itu jadi satu tantangan tersendiri. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi research harus dikombinasikan nih kalau mau optimal. Tidak bisa serta-merta hasilnya research terus langsung habis itu ini ya hasilnya kayak gini nih. Yuk organisasi disemangatin gitu ya, ngundang motivator. Semangat, semangat, mari kita achieve 200% gitu. Semangatnya di jam itu. Setelah itu ini ngomong apa sih gitu ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan core kompetensinya. Kalau ternyata indikator eksternal bilang itu beloknya ke kanan, yang which is bukan menjadi core kompetensinya kita ya, jangan nekat gitu ya. Nah, atau kalau ternyata misalnya indikatornya bilang ke A, kita itu setengahnya A, tapi kita sebenarnya menuju ke A, nah itulah yang dibutuhkan. Kita bicara 3E gitu ya, ada education, kemudian ada exposure, ada experience gitu. Nah ini nanti terkaitnya dengan organization development nih. Gitu. Nah ranahnya organization development ya mungkin ranahnya Mas Moko, Mas Indra gitu ya. Jadi kalau kita bicara riset, nah itu dia gitu. Jadi dari riset kita dapat sesuatu, terus kemudian kita lihat ke dalam organisasi gap-nya di mana gitu. Nah, inilah yang harus kita solve sebelum, ya itu tadi, motivasi bagus, semua orang harus perlu motivasi gitu. Tapi kalau kita hanya motivasi saja, itu seperti, nah ini kan kemerdekaan gitu ya. Itu kayak kita, ya itu, again, perangnya pakai bambu runcing, tapi terus lawannya pakai senapan mesin gitu. Kita nggak tahu nih gapnya kita di mana, itu yang jadi berbahaya gitu ya. Heroik, iya heroik gitu ya. Jadi pahlawan, iya pahlawan gitu. Tapi kan kembali lagi kita bukan era pahlawanan kemerdekaan lagi sekarang. Gitu. Kita harus lebih smart, udah harus lebih bagus lagi bagaimana mengisi kemerdekaan ini gitu kan dengan sesuatu yang kalau si Pak Jokowi tadi sore bilang bahwa ya Indonesia boleh berbangga kita masih growth gitu ya, triwulan 1 5%, triwulan kedua 5,44, manufaktur bagus, semua indikator bagus, bahkan menghasilkan dekakorn. Nah itu kita mari melanjutkan itu. Oke. Ya. Oke, baik. Ya, menjadi menarik ketika akhirnya dalam konteks pengembangan bisnis memang tidak hanya bicara mengenai insting dari leadernya. Insting dari leadernya berbasis dari wisdom, experience tadi itu satu hal yang juga tetap harus diperhatikan, tetapi mengelola data dan juga mengenali pasar dan peluang pasar yang ada itu juga tetap menjadi penting. Tapi seperti umumnya banyak perusahaan yang ada di Indonesia melihat agency consulting, terutama kalau ngomongin riset tadi yang seperti Mas Arief bilang, persepsinya ini masih sangat mahal. Nah, gimana nih kita mengadres ini? Bagaimana kita untuk bisa membantu para pengusaha, terutama yang kecil, menengah, yang sedang tumbuh, dan mereka ingin untuk bisa tumbuh menjadi besar, tetapi masih punya persepsi bahwa riset itu masih sesuatu yang luxury, terlalu mahal untuk dijangkau, dan terlalu berlebihan untuk dilakukan. Mungkin itu persepsi yang ada kebanyakan. Tapi kan resikonya kan juga lumayan ya. So, bagaimana kita membantu mereka dalam konteks ini? Oke.
yaitu ada salah satu CSR yang kami lakukan adalah mungkin nanti juga kita bisa kolaborasi nih dengan Pace ya. Kita bisa saja lakukan training. Training itu kan sesuatu yang tidak apa ya, sesuatu yang sederhana gitu, sesuatu yang sederhana mungkin kita lakukan setengah hari, kita lakukan 1 hari, dikombinasikan dengan mungkin ada materi-materi juga dari Pace misalnya seperti itu. Nah ini terus kemudian supaya apa? Supaya yang pertama adalah basic-nya dulu kan. Tentu saja kita perlu basic-nya, pemahamannya supaya bikin riset secara sederhana itu sebenarnya bisa dilakukan. Gitu. Oke, ini balik yang dari 3 itu tadi ya. Betul. Education, exposure, dan Experience. Artinya bisa meningkatkan pengetahuannya, wawasannya, kemudian dari exposure-nya dapat dan juga ngalamin sendiri ya. Ya, betul. Nah, itu kan experience, nanti silakan bisa sendiri gitu kan. Nah, experience itu ya kita bicara jam terbang gitu. Kalau mau yang express, ya udah hire agency gitu kan ya. Itu kan sama kayak, sebenarnya nggak sama sih, saya nggak suka ngomongnya, tapi supaya gampang untuk mengkomunikasikan, sama seperti kayak kalau kita mau ambil sesuatu yang manual misalnya. Oh, kalau manual ya berarti Anda harus ngisi ini persyaratannya A, B, C, D, E, F, G gitu, dan Anda baru bisa gitu kan. Saya nggak mau nyebut lah, nanti ini kan katanya jadi agak berbahaya. Nah, itu. Tapi kan kalau misalnya Anda nggak hire agency kan sama kayak hire biro jasa gitu ya. Ya. Udah, atau yang paling gampang adalah pilihannya adalah mau masak Indomie sendiri atau kita mau beli jadi kan gitu. Nah, itu juga ya. Ya itu juga bisa juga sih, bahwa Indomie yang katanya mie instan tetap harus nunggu 3 menit gitu ya. Nah, betul. Nggak instan-instan banget kan. Nggak instan-instan banget. Nah, itu kita bicara experience, boleh dilakukan sendiri. Sebenarnya intinya adalah trainingnya gitu ya, edukasi. Walaupun edukasi itu kalau dicari di Google literatur banyak sekali yang menyebutkan untuk kita bicara 3E, edukasi atau trainingnya itu cuma 10%. Experience-nya 70%. Nah, itulah kita bicara bahwa kenapa agency tadi berkali-kali Mas Moko bilang mahal-mahal gitu ya, tidak murah gitu. Karena 70% nih, kalau edukasi mungkin 10% aja, kalau training misalnya harganya 100 gitu ya. Nah, ini kan kalau 70% ya berarti harganya 700 gitu kan. Nah, inilah yang membedakan. Kalau mau cepat ya beli experience, tapi kalau mau melakukan sendiri yang which is takes time, tapi Anda teman-teman sekalian, Bapak Ibu oke dengan itu, ya fine aja gitu kan, boleh aja, ya itu tinggal. Artinya siap juga dengan konsekuensinya, bahwa yuk kita bisa juga melakukan sendiri dengan proses kita melatih diri, bisa belajar dengan semua channel yang ada, tetapi ada konsekuensi logis yang paling jelas bisa dilihat adalah kita berpacu dengan waktu. Ya ketika kita belajar sambil melakukan kan otomatis tidak bisa cepat dibandingkan orang yang memang sudah lebih banyak atau memang ahlinya bikin itu. Ya contoh paling gampang kan kalau saya diminta suruh bikin jendela atau pintu, ya saya jelas pasti akan jauh lebih lama dibandingkan tukang yang memang spesialis setiap hari bikin jendela dan pintu. Kan kurang lebih begitu ya. Oke, baik. Mas Arief, ini kita sudah di bagian akhir sebagai closing-nya juga. Jadi saya akan kembalikan kepada konteks judul kita. Jadi dalam konteks pengembangan bisnis, jadi bisa nggak sih kita itu tetap menggunakan insting atau menggunakan data yang seadanya yang kita punya? Apakah itu data-data yang kita dapetin dari lingkaran terdekat atau pertemanan kita? Karena mengukur dari kapasitas kita. Asumsinya memang kita tidak punya luxury yang banyak, punya kayak tadi ceritanya Mas Indra, punya keleluasaan sumber daya untuk bisa belanja keluar, untuk bisa melakukan sendiri, dan seterusnya. So, sekaligus closing remark-nya, Mas Arief. Ya, menarik bahwa kalau dibilangin apakah bisa pakai insting? Bisa jawabannya. Gitu ya. Jawabannya bisa saja. Kenapa tidak gitu. Tapi seberapa banyak orang yang bisa mengandalkan instingnya untuk berbisnis, itu pertama.
Yang kedua adalah kalau Anda pakai insting itu tidak bisa di copy paste. Betul ya? Jadi what happened with your business seperti tadi almarhum Bob Sadino, coba dilihat sekarang bisnisnya seperti apa setelah beliau berpulang, begitu ya. Apakah itu bisa di copy paste ke anak cucu Anda kalau bisnis ini adalah family business, kalau kita bicara seperti itu, which is yang dilakukan oleh perusahaan yang tadinya basisnya di Sunter terus kemudian ke Sudirman itu kan tidak sekedar instingnya iya ada gitu, tapi ada sesuatu yang datanya. Iya, betul. Data dan datanya itu sangat banyak dan disimpan dengan biasanya disebut KBS ya, Base Management. Jadi datanya disimpan, dirapikan, kalau ada apa-apa di kemudian hari kita bisa menggunakan data yang sudah ada sebagai referensi untuk mengambil keputusan. Nah, ini yang menurut saya sangat penting. Kalau Anda mau bisnis cuma ya 5 tahun aja, 10 tahun aja, atau tadi di awal saya bilang bisnisnya itu cuma buat iseng-iseng, kebetulan duitnya banyak banget. Suami saya tuh duitnya banyak, cuman saya daripada nggak ada kerjaan di rumah, jadi saya buka bisnis. Boleh pakai insting. Tapi kalau mau lebih dari itu, mau bisnisnya sustain seperti kebanyakan perusahaan Jepang yang sudah ratusan tahun itu, ya harus ada datanya, begitu. Oke, menarik. Kembali pada motivasi dari manajemen maupun dari pemilik bisnisnya. Baik, thank you Mas Arief untuk sharingnya. Singkat, tetapi juga semoga bisa memberikan inspirasi untuk para pemirsanya yang menonton dari channelnya YouTube Pace Sinergic, dan juga teman-teman yang hadir pada malam hari ini kebetulan saya lihat ada teman-teman dari komunitas alumni IM, kemudian ada dari komunitas Business Network yang ada, dan juga dari komunitas Human Capital Design. Dan sekali lagi terima kasih untuk kesediaan semuanya saja yang sudah hadir. Semoga bisa memberi inspirasi. Mbak Mita bisa langsung take shot untuk dokumentasinya. Sembari Mbak Mita ini take shot, saya izin mengingatkan kegiatan ini sebagai kegiatan yang kita lakukan dari Pace Sinergic sebagai konsultan pengembangan organisasi, dan kami berusaha sebagai bagian dari misi kami untuk melakukan edukasi kepada publik dan juga kepada banyak perusahaan apa yang harus dilakukan supaya kita bisa mengantarkan perspektif human resource atau SDM itu menjadi human capital. Nah, human capital artinya kita tidak hanya bicara mengenai orang secara administratif, tetapi kita juga bisa melihat bagaimana secara strategik, dan pastinya kita harus banyak tahu apa rencana strategi bisnis, pengembangan bisnis yang dilakukan oleh teman-teman di kamar sebelah atau ruang sebelah. Ini kalau kita ngomongin kamar sebelah itu soalnya BD atau business development dengan OD itu kan sebelah-sebelahan ya. Jadi itu menjadi penting buat kita. Mbak Mita sudah? Oke, boleh kita open kamera ya, kalau yang bisa open kamera. Ya. Kemerdekaan. Buat 17-an oh, ya. kemerdekaan ya? Siap. Iya dong. Oke ya, silakan kamera 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Thank you, Mas Arief. Thank you. 2 minggu lagi kita semuanya. akan datang lagi dengan topik yang berbeda. Selamat malam buat semuanya. Terima kasih Mas Arief. Terima kasih, Mas. Malam, terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Pak Gabriel masih monitor, Pak Gabriel? Wah, belum. Ini Om Gabriel senior konsultannya di Ikatan Alumni nih. Oke. Siap. Thank you ya. Thank you, bro. Thank you. Thank you. Pamit ya. Ya. Terima kasih semua. Makasih ya.